Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa amma ba'd. Ikhwah, sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sifah Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim ka'annaka taraha. Yang dituliskan ataupun yang disusun oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Insyaallah kita bahas adalah di halaman 100. Insyaallah yang kita bahas adalah di halaman 100. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul maghribi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Ini ya ikhwah, masih berkaitan tentang pembahasan surat-surat apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau sholat, sampai pembahasan sholat maghrib. Kita lihat di sini ya ikhwah sekalian. Kata beliau, wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Ini Muhammad sallam kadang-kadang beliau membaca surat yang termasuk dalam kategori qisar mufassal. Surat apa itu? Berarti adalah dimulai dari surat Al-Qaf sampai surat An-Nas. Itu di antara nanti yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau salat maghrib. Hatta innahum kanu idza sallau ma'ahu wa sallama bihi sarafa ahaduhum wa innahu liyusiru mawaqi'an nablihi. Sampai para sahabat ridwanullahi alaihim saat beliau mereka sholat bersama Rasulullah, idza sallau, bacanya idza sallau. Asalnya adalah sallau. Asalnya ataupun sallayu. Bukan sallu di sini. Kalau sallu berarti nanti ada salliwu untuk kata kerja perintah, tapi di sini adalah kata kerja yang lampau, berarti adalah sallau. Idza sallau ma'ahu, saat para sahabat mereka sholat bersama Rasulullah, wa sallama bihim, dan mereka salam bersama beliau. Salah seorang di antara mereka setelah mereka salam, di antara mereka langsung pergi. Wa innahu liyusir mawaqi'an nablihi, dan mereka melihat ataupun benar-benar melihat tempat jatuhnya anak panah mereka. Dalam riwayat yang lainnya ya ikhwas sekalian, bahwa para sahabat di antara mereka adalah sahabat Ansar. Setelah mereka selesai sholat maghrib, mereka panah-panahan. Dalam artian bahwa mereka jauh-jauhan tembakan anak panahnya. Di saat anak panah telah menancap di suatu tempat, para sahabat, mereka itu melihat di mana letak jatuhnya anak panah tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadisnya hadis hasan. Imam Ahmad rahimahullah hadisnya hadis hasan tentang kisah tersebut. Artinya dalam pembahasan ini ya ikhwah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sholat maghribnya adalah di saat awal waktunya. Setelah matahari benar-benar terbenam ataupun qursus syamsi, lingkaran mataharinya sudah terbenam, beliau sholat maghrib, sehingga saking masih agak terangnya bekas-bekas cahaya matahari, semburat mungkin bagian terangnya cahaya matahari, sehingga tempat jatuhnya anak panah bisa dilihat oleh mata kepala sahabat yang saat itu lagi lomba ataupun ya tarama, lagi mereka berlomba ataupun lagi saling panahan.
untuk jauh-jauhan anak panahnya. Itu yang dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat riwayat yang lain ya ikhwas sekalian. Riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan suatu hadis. Nabi Muhammad beliau bersabda dalam sebuah hadis yang hasan juga, "La tazalu ummati bi khair aw ala fitrah ma lam yuakhirul maghribah." Kata Nabi Muhammad bahwa umatku itu senantiasa dalam suatu kebaikan selama mereka itu tidak mengakhirkan maghrib. Artinya kebaikan di sini kebaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak diakhirkan. Sehingga dalam suatu riwayat yang lain ya ikhwas sekalian, hadisnya juga hadis yang sahih. Saat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ke Mesir. Saat itu yang menjadi wali ataupun jadi gubernur di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang saat di sana sebagai seorang gubernurnya adalah Uqbah bin Amir di sini. Uqbah bin Amir beliau mengakhirkan salat maghrib. Artinya tidak dilaksanakan di awal waktunya. Ditegur oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. "Ma hadhihi shalah? Ini salat apa ini?" Kata Uqbah bin Amir, "Syughilna," kata beliau. "Kami ada kesibukan sehingga tidak bisa melaksanakan salat maghrib di awal waktunya." Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Amma sami'ta qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ente tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma lam yuakhirul maghribah. Umatku senantiasa dalam suatu kebaikan, ataupun dalam riwayat yang lain ala fitrah, dalam kesucian agama Islam, selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib. Ini yang perlu untuk kita usahakan ya ikhwas sekalian. Karena sholat maghrib itu waktunya sangat sempit, sehingga kalau kita lihat sebagian pendapat dari para ulama, karena saking sempitnya waktu sholat maghrib, sehingga cukup untuk toharah, kemudian sholat maghrib, kemudian ba'diyah, kemudian selesai habis waktu sholat maghribnya. Itu sebagian pendapat dari kalangan para ulama. Karena memang saking sempitnya waktu sholat maghrib. Jangan diundur-undur sampai kemudian dalam sebuah hadis yang lainnya, ataupun keterusan hadis tadi itu, illa antashtabika, ataupun hatta antashtabika nujum, sampai bintang kelihatan. Itu adalah waktu salat maghrib. Kita lanjutkan insyaallah ya ikhwah. Wa qara'a fi safarin bitini wazaitun. Nabi Muhammad di dalam safar beliau membaca surat Wattini wazaitun di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan, dan kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tiwali mufassal. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu beliau membaca di saat salat maghrib, membaca ayat-ayat yang termasuk dalam kategori tiwal mufassal. Berarti di sini sebagian dituliskan oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam kitab Al-Burhan, dan juga oleh Imam Az-Zarqani rahimahullah dalam kitab Manahil Irfan, memerincikan ayat Al-Quran untuk mufassal dibagi menjadi tiga. Ada yang tiwal, yaitu yang panjang-panjang, itu dimulai dari Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Kemudian yang pertengahan adalah dari At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Sedangkan yang qisar, yang paling pendek-pendek itu ada dari Zalzalah sampai An-Nas. Tadi itu perinciannya. Afwan, ini ada bertanya di grup untuk terjemahan halaman berapa, mohon untuk dituliskan di grup. Allah alam, mana belum tahu. Mungkin teman yang memiliki terjemahannya silakan untuk menuliskan di chat. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwal mufassal wa awsatihi. Wa awsati berarti pertengahannya surat mufassal. Berarti itu adalah dari surat Tariq sampai Al-Bayyinah. Fa kana taratan yaqra'u bi innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun
fala yaghfirullahu lahum. Ini dalam surat Muhammad. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan bit-tur, dan kadang-kadang Muhammad itu beliau membaca surat At-Tur. Beliau membaca surat At-Tur. Wa taratan bil mursalat, dan kadang-kadang Nabi Muhammad di surat Maghrib itu beliau membaca surat Al-Mursalat. Ada 50 ayat. Qara'a bi fi akhir salatin shallaha. Nabi Muhammad beliau membaca surat ini kapan ini? Adalah di salat terakhir yang beliau laksanakan. Di salat terakhir yang beliau laksanakan. Ini adalah berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari ibunya, berarti Ummul Fadl. Beliau berkata, kharaja ilaina Rasulullah, Nabi Muhammad beliau keluar kepada kami, artinya beliau datang kepada kami, artinya bahwa dimungkinkan di sini beliau di ruang yang lainnya. Nabi Muhammad muncul di situ. Wa huwa asibun. Beliau ra'sahu, beliau mengikat kepalanya karena mungkin sakit. Fi maradihi fa shalla al-maghriba fa qara'a bil mursalat. Muhammad kemudian beliau salat maghrib dan beliau membaca surat Al-Mursalat. Fama shallaha ba'du hatta laqiya Allah, dalam hadis tersebut. Kata Ummul Fadl, Nabi Muhammad setelah itu beliau tidak salat lagi. Artinya bahwa itu adalah salat terakhir yang dilaksanakan Rasulullah SAW, dan setelah itu beliau tidak sempat salat lagi karena sudah bertemu ataupun telah meninggal. Ustadz, bukankah ada suatu hadis yang sahih? Hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad itu beliau meninggalnya ataupun sholat terakhirnya sebelum beliau meninggal itu adalah sholat zuhur. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini bagaimana cara mengkombinasikannya? Di sini dituliskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah untuk mengkombinasikan antara dua hadis tersebut. Yang pertama tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa sholat terakhir yang dilaksanakan Nabi Muhammad itu adalah sholat maghrib. Sedangkan yang berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Bukhari itu adalah sholat zuhur. Untuk kombinasinya bagaimana? Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau bahwa riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sholat terakhir yang dilaksanakan Rasulullah di saat ataupun di dalam masjid. Sedangkan yang berdasarkan suatu riwayat Ummul Fadl radhiyallahu anha adalah sholat terakhir yang dilaksanakan di rumah Rasulullah SAW. Tapi muncul suatu permasalahan. Masalahnya bagaimana? Tadi disampaikan dalam hadisnya bahwa kharaja ilaina Rasulullah. Nabi Muhammad beliau keluar kepada kami. Kemudian dijawab oleh para ulama bahwa dimungkinkan saat itu Nabi Muhammad itu beliau keluar dari tempat istirahat beliau di saat beliau sakit, kemudian menuju ke tempat yang lainnya, dan di situ ada sebagian sahabat. Sehingga ibarat ataupun ungkapan yang disampaikan oleh sahabiah Ummul Fadl radhiyallahu anha menggunakan istilah kharaja ilaina. Telah keluar kepada kami, artinya bertemu ke ruang kami. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Fath Al-Bari rahimahullah jami'an. Kita lanjutkan. Wa kana ahyanan, dan kadang-kadang Nabi Muhammad beliau membaca yaqra'u bi tuliyain ataupun tulayain. Nabi Muhammad kadang-kadang beliau membaca surat yang panjang-panjang dari surat At-Tiwal. Yaitu di sini adalah Al-A'raf di dalam 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat. Ini asal Al-Araf, ada sekitar sampai 27 halaman. Dibagi menjadi 2. Wa taratan bil Anfal fi rak'atain, dan kadang-kadang Muhammad SAW itu beliau membaca surat Al-Anfal
di dalam 2 rakaat. Berarti rakaat pertama sama rakaat yang kedua. Al-Anfal ada sekitar 10 halaman. Berarti Masya Allah. Alhamdulillah selesai untuk surat yang dibaca di saat sholat maghrib oleh Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan berikutnya adalah qira'atu fi sunnatil maghrib, yaitu bacaan yang beliau baca di dalam sunnah maghrib, berarti adalah sunnah ba'diyah ataupun ba'diyatul maghrib. Wa amma sunnatul maghribil ba'diyah, adapun salat sunnah maghrib ba'diyah, fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun. Di dalamnya Nabi Muhammad belum baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan beliau juga membaca qul huwallahu ahad. Al-Kafirun ayat pertama, kemudian qul huwallahu ahad di ayat yang kedua. Kemudian bahas berikutnya oleh beliau adalah salatul isya. Kana Rasulullah sallallahu yaqra'u fi raq'atainil ulayain min wasatin mufassal. Muhammad di 2 rakaat yang pertama beliau membaca pertengahan surat Al-Mufassal. Berarti itu adalah dari At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Dari At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Fakana tarradan, dan kadang Nabi Muhammad beliau membaca bisyamsi wadduhaha ataupun bi wasyamsi wadduhaha. Surat Asy-Syams wa asbahihiya minas suwar, ataupun yang serupa dengan surat tersebut. Wa taratan bi idas sama'un syaqqat, dan kadang-kadang beliau membaca surat idas sama'un syaqqat. Wa kana yasjudu biha, dan beliau juga sujud di dalamnya. Artinya bagaimana? Di dalam surat idas sama'un syaqqat itu ada suatu ayat yang disebut sebagai ayat sajdah, yang mana di saat kita membacanya ataupun mendengarnya kita disunahkan untuk bersujud sebanyak sekali, kemudian balik berdiri kembali. Nabi Muhammad di saat beliau membaca idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun dalam surah Al-Insyiqaq, beliau sujud. Hadis ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis sahih, dalam Al-Bukhari ada. Kata beliau, sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami sujud bersama Muhammad di saat membaca ayat idas sama'un syaqqat. Tadi itu ayat-ayatnya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan juga di saat membaca suatu ayat dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tepatnya adalah wasjud waqtarib. Nabi Muhammad beliau bersujud. Sehingga di saat Abu Salamah radhiyallahu anhu beliau melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersujud di saat membaca surat Insyiqaq di sini. Kata beliau, al-amaraka tasjud. Ente kenapa sujud, kata beliau? Qala law lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjud lam asjud. Kata Abu Hurairah, kalau seandainya ana tidak melihat Nabi Muhammad beliau sujud, niscaya aku tidak akan sujud. Di sini adalah berkaitan tentang surat ataupun tentang ayat sajdah. Tentang ayat sajdah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Berarti kita berusaha untuk melaksanakannya, ya ikhwas sekalian. Di saat kita menjadi seorang imam ataupun di saat kita membaca suatu surat ataupun suatu ayat yang di dalamnya ada ayatus sajdah, maka kita perlu untuk sujud untuk mendapatkan suatu pahala sunnah Rasulullah SAW. Apakah hukumnya bukan suatu yang wajib? Bukan. Sujud tilawah saat melewati atau membaca ayat-ayat sajdah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kok bukan wajib, kenapa? Padahal tadi Nabi Muhammad beliau bersujud di saat membaca surat, termasuk surat dalam Al-Insyiqaq. Beliau bersujud. Kok bukan sesuatu yang wajib? Kata para ulama di sini,
ada suatu indikasi yang lainnya, ada suatu hadis yang lainnya. Ada suatu hadis ya ikhwas sekalian. Di sini adalah di saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu beliau saat berkhutbah, tentunya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah masa beliau. Di saat sahabat Umar beliau berkhutbah, beliau membaca suatu surat yang di dalamnya ada ayat sajdah. Beliau turun dari mimbar, kemudian beliau bersujud. Kemudian di khutbah berikutnya, di Jumat berikutnya, membaca suatu ayat juga yang dalamnya ada ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Dan saat itu ada masih banyak para sahabat yang menjumpai, bertemu dengan ataupun mengalami ataupun menjumpai peristiwa tersebut. Para sahabat tidak ada yang komentar, tidak menegurnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sujud tilawah itu bukan suatu hal yang wajib. Sujud tilawah itu bukan suatu hal yang wajib. Kalau seandainya suatu hal yang wajib, niscaya para sahabat tidak akan diam saat sahabat Umar di khutbah yang kedua menyampaikan khutbahnya, di dalam khutbahnya ada suatu ayat sajdah, kemudian beliau tidak sujud, pasti akan ditegur oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Begitupun ada suatu riwayat hadisnya ada sahih bahwa suatu saat sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu beliau membaca di hadapan Rasulullah surat As-Sajdah ataupun di dalamnya ada ayat sajdah, tetapi beliau tidak sujud dan tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sujud tilawah itu bukan suatu hal yang diwajibkan, tetapi hukumnya adalah sunnah. Akan sangat rugi kalau seandainya kita tidak sujud di saat kita membaca sujud ayat sajdah ataupun ayat dalamnya ada ayat tilawah. Jadi di dalam pembahasan ini ya ikhwah, di saat membaca idas sama'un syaqqat, beliau sujud. Beliau sujud. Wa kana yasudu biha. Kemudian halaman berikutnya ya ikhwah. Wa qara'a marratan fi safarin bitini wa zaitun fi raqatil ula. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad suatu saat beliau membaca di saat lagi safar, beliau membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun di rakaat yang pertama. Wa naha an italatil qiraati fiha. Muhammad beliau melarang perpanjang bacaan di dalam salat Isya di sini. Wa dzalika hina shalla Mu'adz ibn Jabal li ashabihi al-Isya fatawwala alaihim. Fansarafa rajulun min ansar fa shalla fa akhbara ataupun fa ukhbira Mu'adz anhu. Faqala innahu munafiqun. Walamma balagha dzalika ar-rajulu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Kita perhatikan ya ikhwah. Dan Muhammad beliau pernah melarang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di saat sahabat Mu'adz beliau selesai salat Isya bersama Rasulullah. Isyanya panjang, lumayan panjang. Kemudian selesai salat Isya bersama Rasulullah, beliau pulang ke kampung halamannya ataupun tempat tinggalnya. Di sana beliau menjadi imam dari jamaahnya di kampungnya. Setelah itu bagaimana? Di saat beliau menjadi imam, beliau membaca surat yang panjang. Surat yang sangat panjang, surat yang panjang Al-Baqarah atau mungkin surat Al-Imran ataupun yang lain. Sehingga fansar farajul min ansar fa shalla. Kemudian ada seorang sahabat Ansar yang kebetulan salat juga bersama sahabat Mu'adz. Beliau mufaraqah, salat sendirian. Kemudian setelah selesai salat, sahabat Mu'adz diberitahu oleh orang lain bahwa ada seorang laki-laki yang memisahkan dari barisan, kemudian dia salat sendirian. Kemudian sahabat Mu'adz beliau mengatakan innahu munafik. Itu adalah orang munafik. Ini si laki-laki ini dari kalangan sahabat Ansar. Enggak terima saat beliau dibilang bahwa beliau adalah orang munafik. Akhirnya beliau mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan bercerita tentang sahabat Mu'adz. Akhirnya Nabi Muhammad beliau berkata kepada sahabat Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Ya Mu'adz, apakah ente ingin menjadi sumber fitnah? Idza amamtan nas, kalau ente menjadi imam dari orang-orang, faqra bisyamsi wadduhaha. Ente baca wasyamsi wadduhaha. Ataupun wasabbihisma rabbikal a'la.
waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'if wa dzul hajah. Alasannya kenapa tadi Muhammad beliau kok menyarankan atau memerintahkan kepada sahabat Mu'adz untuk membaca surat-surat yang pendek-pendek tadi itu? Karena kata beliau, fa innahu yusalli wara'akal kabir. Karena di belakang ente itu ada orang yang sholat, dia adalah orang sepuh. Wa dha'if, dan juga orang yang lemah, mungkin dia sakit. Wa dzul hajah, ataupun orang yang punya keperluan mendesak. Biar nanti mereka sholatnya khusyuk. Tidak terlalu kelamaan. Sehingga Nabi Muhammad beliau memerintahkan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk membaca surat-surat tersebut. Kemudian berikutnya yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, salatul lail. Salat malam. Wa kana rubbama jahara bil qira'ati fiha. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu beliau menjaharkan bacaannya di dalam salat qiyamul lail atau salatul lail. Wa rubbama asarra, dan kadang-kadang beliau mensirkan bacaan beliau. Kadang dijaharkan bacaannya, kadang disirkan bacaannya. Yuqsir qira'ata fiha taratan. Dan kadang-kadang ataupun yuqsir qira'ata fiha taratan. Kadang-kadang beliau menyingkatkan bacaan beliau, artinya suratnya pendek-pendek yang dibaca beliau suatu saat. Wayutiruha ahyanan, dan kadang-kadang beliau juga membaca yang panjang atau memanjangkan bacaan beliau. Wayubalighu fi italatihi ahyanan ukhra, dan kadang-kadang beliau melebih-lebihkan pemanjangannya suatu saat. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai dalam suatu kisah di sini sahabat Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sholaitu ma'an nabi, beliau berkisah di sini, sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Beliau terus berdiri karena yang beliau baca adalah surat yang panjang Al-Baqarah selesai, dikira akan ruku. Ternyata lanjut ke surat-surat berikutnya. Selesai surat yang berikutnya, dikira akan ruku, ternyata masih sambung ke ayat surat-surat berikutnya. Sampai kemudian hatta hamamtu bi amrin su. Sampai aku berniat ataupun memiliki suatu niatan yang buruk. Saat beliau ditanya, "Wa ma hamamta?" Ente niat buruk ente apa? Qala, "Hamamtu an aquda wa adharan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berniat untuk duduk dan ninggalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berniat untuk duduk karena terlalu panjang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang, Masya Allah. Kita satu halaman sudah merasa panjang, apalagi sampai berjuz-juz. Sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ya ikhwat di sini dalam perkataan beliau, hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku berniat untuk melaksanakan hal buruk atau berniat buruk. Di sini kita lihat ya ikhwat sekalian, yang dimaksudkan buruk di sini ini itu adalah min haitsul adab. Kata para ulama, adalah dari segi adab, dari segi etika, dari segi norma. Nabi Muhammad beliau sholat sambil berdiri, kok sebagai makmumnya beliau sambil duduk. Sehingga beliau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, amrsu. Adalah hal buruk, niatan buruk yang ada dalam hati beliau. Min haitsul adab. Tetapi dari segi syariat, apakah diperbolehkan, kalau seandainya suatu pertanyaan ini, apakah diperbolehkan orang sholat sunnah dia sambil duduk padahal dia mampu untuk berdiri? Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menukil ijma' tentang kebolehan sholat sunnah sambil duduk, termasuk Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau juga menyampaikan hal yang sama. Termasuk Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Istizkar. Beliau juga menukilkan ijma' tersebut. Semua ulama sepakat bahwa sholat sunnah itu diperbolehkan dilaksanakan sambil duduk. Dasar mereka bagaimana? Di saat Nabi Muhammad SAW, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata beliau, sa'atun Nabi SAW an sholatir rajuli wa huwa qa'id.
Beliau bertanya tentang seorang laki-laki yang sholat sambil duduk. Faqala man shalla qa'iman. Kata Muhammad, beliau bersabda, man shalla qa'iman. Barang siapa yang sholat sambil berdiri. Fahuwa afdal. Maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan. Dan barang siapa sholat sambil duduk. Falahu nisfu ajril qa'im. Maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Orang yang duduk, pahalanya itu adalah setengahnya orang yang sholatnya sambil berdiri. Ini adalah untuk sholat sunnah. Wa man shallana iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa sholat yang sambil berbaring, maka baginya itu adalah setengah pahala bagi orang yang sholatnya sambil duduk. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Dituliskan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga para ulama secara ijma' mereka menukilkan bahwa sholat sunnah sambil duduk itu diperbolehkan walaupun toh pahalanya itu adalah pahala setengah bagi orang yang berdiri. Bagi orang yang berdiri. Artinya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau seandainya beliau sholat sambil duduk untuk sholat sunnah, diperbolehkan. Tetapi beliau di sini menggunakan istilah amrun su', yaitu niatan buruk. Kata para ulama ini dari segi apa? Niatan buruk dari segi adab. Dari segi adab, tidak beradab saat Nabi Muhammad beliau berdiri, kemudian kita duduk. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Wa qala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, dan sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Kata beliau, suatu malam aku sholat bersama Rasulullah. Faftatahal Baqarah. Beliau mulai bacaan dari Al-Baqarah sampai selesai tentunya. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Kata beliau, ini nanti mungkin Muhammad beliau akan rukuk di saat ayat yang ke-100. Tsumma madha. Ternyata setelah ayat yang ke-100, Nabi Muhammad terus masih membaca ayat yang berikutnya. Faqultu biha yusalli fi rak'atain. Ternyata terus-terusan Nabi Muhammad membacanya. Famadha. Faqultu yarka biha. Mungkin nanti beliau akan rukuk. Tsumma fatahan nisa. Kemudian Muhammad ternyata beliau membaca surat An-Nisa. Faqara'aha. Tsumma ftataha Ali Imran. Faqara'aha. Nisa selesai, Ali Imran dibaca juga oleh Nabi Muhammad. Yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Di saat Nabi Muhammad beliau melewati membaca suatu ayat di dalamnya tasbih, maka Nabi Muhammad beliau mengucapkan tasbih. Di saat beliau membaca di dalamnya ada suatu permintaan, beliau meminta, ada suatu doa, beliau ikut berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Di saat beliau melewati suatu ayat yang berkaitan tentang masalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau ruku al-hadis. Kemudian wa qara'a lailatan. Suatu malam Nabi Muhammad beliau membaca wa huwa waji'un. Beliau waji'un artinya adalah maridun. Beliau sakit. As-sab'at tiwal, membaca 7 surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan yang lain sebagainya. Itu yang beliau baca. Sebelum kita lanjutkan ya ikhwas sekalian, untuk hadis ini adalah di antara hadis yang dituliskan ataupun yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifatus Shalah. Tetapi beliau tarajuk kembali dari segi penilaian dari segi hadisnya. Karena beliau memasukkan hadis ini di dalam silsilah dhaifah. Beliau masukkan hadis ini dalam kategori hadis-hadis yang lemah. Apakah ini suatu kelemahan? Ini bukan suatu hal yang memalukan. Saat Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menuliskan di dalam kitab ini, dalam kitab Sifat Salat Nabi, dimasukkan dalam hadis yang sahih. Setelah berjalannya waktu, beliau menuliskan kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah, memasukkan hadis ini ke dalam kategori hadis yang lemah. Ini hal yang biasa ya ikhwas sekalian. Ini hal yang biasa. Kalau antum lihat nanti, ini termasuk yang dituliskan oleh Syekh Abdul Hasan Muhammad
Hasan Asy-Syaikh tentang hadis-hadis yang dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahih menuju dhaif atau berubah menjadi dhaif ataupun dari dhaif menuju hadis yang sahih ataupun sebaliknya. Ini dalam kitab Taraju'ul 'Allamah Al-Albani fi ma nassa alaihi tashihan wa tad'ifan. Dalam kitab tersebut tertuliskan hadis-hadis yang di dalamnya Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tarajuk kembali dari segi penilaian terhadap suatu hadis sampai 222 hadis yang mana Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tarajuk kembali menarik dari penilaian beliau terhadap suatu hadis. Nanti bisa dibuka dalam kitab tersebut Tarajul 'Allamah Al-Albani rahimahullah fi ma nassa alaihi tashihan wa tad'ifan. Apakah suatu kelemahan di sini? Apakah suatu hal yang memalukan saat seorang ulama kemudian tarajuk kembali tentang penilaian suatu hadis atau suatu fatwa? Bukan suatu hal yang memalukan ya ikhwas sekalian. Adalah suatu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi. Sehingga kita mengenal istilah qaul qadim Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga qaul jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan kalau kita perhatikan pernah ada suatu kisah dituliskan di dalam kitab Hasyatul Ibnu Abidin dan juga Manaqib Al-Baihaqi, Manaqib Asy-Syafi'i yang dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Mereka menyebutkan tentang kisah Al-Muzani rahimahullah. Beliau itu membaca kitab Ar-Risalah di hadapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai 80 kali. Selesai khatam kitabnya Ar-Risalah dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani rahimahullah beliau membaca sampai 80 kali. Ada sebagian riwayat 70 kali ataupun 30 kali. Selesai khatam suatu kitab atau kitab Risalah, suatu saat beliau membaca lagi di hadapan oleh Imam Asy-Syafi'i. Salah satu kali pembacaan pasti ada sebagian yang dikoreksi lagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan kurang tepat ataupun dikatakan salah. Sehingga kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan Allahu ayyakuna kitaban sahihan ghaira kitabihi. Allah kata beliau, Allah itu tidak mau ada suatu kitab yang sahih selain Al-Qur'an. Sehingga kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama dimungkinkan ada suatu terjadi kesalahan. Baik dari segi ejaan, dari segi pemahaman ataupun yang lain sebagainya. Mereka adalah manusiawi. Sehingga ya ikhwas sekalian, ini yang terus didengung-dengungkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di beberapa tempat beliau di kitab beliau termasuk silsilah Ad-Dhaifah yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu bukan sesuatu yang jumud, kata beliau. Ilmu itu bukan sesuatu yang jumud, bukan sesuatu yang beku. Sehingga dimungkinkan nanti untuk dimurajaah kembali saat merasa di tahun-tahun depannya ada suatu kesalahan. Dan kesalahan tersebut dirasa oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak akan ragu untuk menarik kembali ucapan beliau. Apakah suatu hal yang pelin-pelan? Bukan suatu hal yang pelin-pelan. Kita disuruh untuk mengikuti sesuatu yang hak. Di saat sudah dipelajari, semakin bertambah ilmu, kemudian berubah dari pemikiran yang pertama atau fatwa yang pertama, itu adalah hal yang manusiawi ya ikhwas sekalian. Tidak perlu untuk gengsi di saat kita punya suatu kitab, kemudian terjadi suatu kesalahan dalam kitab kita. Anda nukilkan ya ikhwah sekalian. Ini Anda nukilkan dari kitab Silsilatul Hadis Adz-Dhaifah dan juga Al-Mawdu'ah dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antaranya beliau mengatakan begini. Qala ma aqulu mudzakkiran ikhwani. Ana sering kata beliau mengingatkan saudara-saudaraku. Innal ilma la yaqbalu jumud. Ilmu itu tidak menerima suatu kejumudan, bukan suatu yang beku. Pengetahuan itu tidak beku. Ukarru dzalika fi majalisi wa muhadarati. Aku terus mengulang hal ini di dalam majlis-majlisku ataupun dalam pengajianku ataupun ceramah-ceramahku. Wa dzalika mimma yujibu 'alal muslim ay yataraja'a in khata'ihi inda zuhurihi wa alla yajmud. Yaitu wajib bagi setiap muslim dia itu untuk mengakui kesalahan, untuk tarajuk dari kesalahannya dia.
di saat dia mendapatkan kesalahan tersebut. Dan jangan yajmud, jangan beku di sana. Jangan kokoh di sana. Kalau salah, aku salah. Kata beliau di situ. Kemudian beliau juga mengatakan, uswatan bil a'immatil ladzina kanu lil wahidi minhum fi ba'di ruwah aktsara min qaulin wahidin, kata beliau. Bahwa ini yang dikatakan oleh beliau itu adalah mengikuti ataupun ada suatu uswah, ada contoh yang diberikan oleh ulama-ulama salaf. Kata beliau kan lil wahid minhum, ada sebagian di antara mereka, satu orang di antara mereka ataupun sebagian ulama kadang-kadang punya satu masalah, sedangkan kaulnya ataupun pendapatnya lebih dari satu. Wal masalah fiqhiyah wahidah, aqwalun adidah, dan kadang-kadang ada satu masalah fikih sedangkan kaulnya itu bermacam-macam. Wa kullu dzalika ma'rufun indal ulama. Semua itu adalah diketahui oleh para ulama, dalam artian bahwa hal yang semacam ini, satu ulama punya lebih dari satu qaul atau pendapat, ini sudah hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Min ajli dzalika la yas'ubu alaihi an ataraja'al khata. Kata Syekh Al-Albani, oleh karena itu bukan suatu hal yang susah bagiku, kata beliau, untuk tarajuk dari suatu kesalahan idza tabayyana li, kalau aku mengetahuinya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min fadlillahi 'alaina", dan itu termasuk dari fadl ataupun nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, walan nas, dan juga orang-orang, walakinnan nasa la yashkurun, tapi umat manusia kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilatul Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, halaman 11 jilid yang kelima. Halaman 11 jilid yang kelima. Dan di antara hadis yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beliau tarojuk di dalamnya adalah hadis yang tadi kita baca, adalah wa qara'a lailatan wa huwa wajihun as-sab'at tiwal. Ini adalah hadis yang asalnya beliau tuliskan dari kitab sahih, di kitab sifat salat, beliau tarojuk kembali. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat salat itu dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu lebih dahulu daripada silsilatul dhaifah yang dituliskan oleh beliau rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mungkin sampai di situ ya ikhwah yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah untuk pertanyaan yang nanti kita ajukan, insyaallah dari pekan depan nanti insyaallah kita mulai. Dan panitia telah menyediakan hadiah yang berupa 2 eksemplar sifat sholat setiap pertemuannya untuk 2 buah ataupun 2 orang penjawab nanti insyaallah. Dan pertanyaannya akan kita ambilkan ataupun dari soal-soal dari kajian-kajian sebelumnya. Bukan kajian hari ini tapi kajian-kajian sebelumnya. Semoga bermanfaat ya ikhwah yang kita bahas di pertemuan kita kali ini insyaallah. Untuk kalau seandainya pertanyaan silahkan nanti di copy, paste, dikirimkan ke grup masing-masing insyaallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.